Dimanapun Anda berada, pendengar masih hangat di telinga kita aksi kejahatan jalanan yang menewaskan Dava Azin Al-Basit 18 tahun beberapa waktu yang lalu. Dan ini pastinya membuat duka mendalam tidak hanya bagi keluarganya saja namun bagi kita semua. Usia remaja memang adalah fase mencari jati diri pada tahap ini seseorang memang masih labil kondisinya dan jiwanya, begitu ya. Sayangnya fase pencarian jati diri ini diimplementasikan dengan tindakan negatif bahkan tindakan melakui seseorang dengan menggunakan senjata tajam. Siang hari ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk berbincang dalam Jaksa Menyapa dengan satu tema tindak kekerasan anak muda di jalanan. Dan di kesempatan siang kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Bapak Sarwo Edi Sarjana Hukum, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sarwo Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Pak Agus. Sehat selalu Pak Edi ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Pak Sarwaedi mungkin agar bisa lebih jelas suaranya bisa lebih mendekat ke speaker telepon, speaker mikrofon maksud kami ya. Oke, baik. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang mengenai tindak kekerasan anak muda di jalanan. Baik, kita ketahui bersama bahwa memang di Yogyakarta ini merupakan miniatur Indonesia. Dari berbagai kota juga menuju ke Yogyakarta, baik itu untuk menuntut ilmu, baik itu untuk melaksanakan pendidikan atau pariwisata atau berekreasi menuju ke tempat-tempat destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pastinya kejahatan jalanan yang mayoritas ini dilakukan anak muda. Saya ingin tahu nih Pak Sarwo Edi, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebabnya sehingga anak-anak muda ini bisa melakukan kejahatan di jalanan atau mungkin sering disebut dengan tawuran begitu. Pak Sarwo Edi, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa anak-anak muda itu cenderung untuk mencari jati dirinya, ingin mencari pengakuan bahwa dia pengen eksis, pengen diakui sebagai diantaranya sebagai jagoan baik di kampungnya, di jalanan maupun di sekolah di mana lah. Memang anak-anak muda ini anak-anak ini masih labil pemikirannya. Jadi kalau memang itu tidak diarahkan dengan baik, memang ya itu bisa membahayakan, bahkan tidak hanya nanti merugikan dirinya sendiri, tapi bisa merugikan masyarakat, merugikan orang lain gitu Pak. Jadi itu anak muda bisa dikatakan karena memang melakukan kejahatan jalanan atau tindakan yang kurang terpuji ini karena memang mencari jati diri begitu ya Pak Sarwo Edi ya, salah satunya. Baik, kami ingatkan pendengar yang nanti akan bergabung, Anda juga bisa berkomentar melalui YouTube kami di RRI Jogja Official yang pastinya akan kami sajikan di kesempatan siang kali ini. Baik, Pak Sarwo Edi, berbicara mengenai kejahatan jalanan, ini mayoritas memang anak-anak dan juga boleh dikatakan remaja. Dan untuk yang melakukan atau pelaku kejahatan khususnya bagi anak, apakah memang ini ada hukuman yang spesifik yang diberikan agar anak-anak ini jera, Pak Sarwo Edi? Ya, sebenarnya kalau untuk perlindungan terhadap anak sendiri itu sudah diatur di dalam undang-undang tentang perlindungan kepada anak ya. Itu sudah diatur. Ini memang karena anak ini ada melakukan aset dan sebagainya, maka sudah diatur tersendiri, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak itu. Seperti yang ada di Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak itu sudah diatur baik sebagai pelaku anak yang berhadapan dengan hukum maupun sebagai korban.
Dan sistem peradilannya sendiri juga sudah diatur. Jadi sistem peradilan anak pun sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi agak berbeda antara dewasa dan anak, itu sudah diatur gitu, Pak. Baik, perbedaannya boleh disebutkan secara teknis nih Pak Edi, karena selama ini ketika memang anak-anak melakukan tindak kejahatan di jalanan, nampaknya tidak jeram, malah kayak sebagai budaya atau kebiasaan dari anak-anak muda yang mencari jati diri nih Pak Sarwa Edi. Boleh dijelaskan nih perbedaan dari hukuman yang diberikan atau disampaikan kepada anak perbandingan dengan yang orang dewasa ini kayak apa sih sebenarnya Pak Edi? Sesuai dengan hukum formil itu bahwa di KUHP dan sebagainya itu asas-asas hukum itu, anak itu hanya bisa dituntut atau dihukum adalah setengahnya dari ancaman pidana, karena ya anak-anak itu masih kita anggap masih punya masa depan, masih panjang, sehingga tidak ingin kalau itu terlalu lama. Sebenarnya menurut undang-undang itu nanti akan masa depannya dia itu akan hancur atau kan habis umur karena kelamaan di penjara. Ya gitu, Pak. Jadi yang membedakan adalah waktu lamanya di penjara atau di dalam kurungan begitu Pak Sarwedi ya? Iya, di antaranya seperti itu. Yang kedua adalah sistem peradilannya. Sistem peradilannya itu sebenarnya kalau pelakunya anak ya, itu kan harus ada didampingi oleh balai Bispa, balai Bispa atau apa yang kan tentang sebelum diajukan pun harus diajukan bagaimana sih kita kondisi sosial masyarakat ini, kenapa ini melakukan tindak pidana, kondisi sosial keluarga, lingkungan dan sebagainya, sehingga apakah anak ini perlu dihukum atau harus dikembalikan ke orang tua atau perlu rehabilitasi. Tapi ini karena apa ya, elemen-elemen ini, elemen penghukuman ini itu kadang-kadang belum begitu memadai karena jumlahnya pusat-pusat rehabilitasi juga tidak banyak itulah. Kemudian dilihat juga dari tindak pidananya. Kalau tindak pidananya sudah diancam dengan pidana tinggi dan sebagainya itu, maka ya cenderung akan bisa dilakukan pidana penjara. Jadi bisa dikembalikan kepada orang tua, diserahkan menjadi anak negara, atau diterapkan pidana penjara. Pidana penjara pun tersendiri antara anak dengan orang dewasa. Sehingga anak-anak ini sekali lagi karena masih punya masa depan, supaya tidak terpengaruh dengan para pelaku tindak pidana orang dewasa. Baik, Pak Sarwa Edi, kalau merujuk ini terkait dengan Dava Azin Al-Basit yang tewas begitu ya di tangan seseorang yang tidak bertanggung jawab dalam aksi kejahatan jalanan ini. Apakah memang yang melakukan perbuatan ini meskipun masih anak-anak dihukum sesuai dengan prosedur yang ada, atau memang langsung dikembalikan sebagai anak negara, atau bagaimana nih proses hukumnya ini Pak Edi karena menghilangkan nyawa seseorang ini? Kalau lihat dengan dampak dan ancaman pidana itu ya sudah kan dengan pidana penjara, apalagi itu tidak semua di bawah 18 tahun atau mereka sudah tidak sekolah dan sebagainya, maka itu lebih anukan ke pidana penjara. Tapi ini kan proses masih berjalan, kita belum bisa mengatakan apakah nanti akan dihukum apa. Seperti apa itu tergantung nanti fakta-fakta persidangan. Kami nggak bisa mendahului nanti akan dihukum apa. Tapi yang jelas kalau itu nanti jaksa membawa terdakwa ke pengadilan, jaksa sudah yakin itu salah. Kemudian pidana apa yang akan dijatuhkan, lihat fakta-fakta persidangan, kemudian dari lembaga penelitian masyarakat. Kalau itu yang pelakunya anak ya, anak, meskipun itu kan korbannya anak-anak. Jadi kami lebih akan nanti akan dihukum apa, kita lihat jadi fakta-fakta persidangan. Begitu ya, jadi sesuai dengan fakta-fakta persidangan begitu ya Pak Sarwedi. Nah, ketika memang sudah diputuskan waktu itu dan keluarga tercinta, terkhusus kedua orang tua ini tidak terima dan melakukan banding, apakah memang ada kesempatan untuk melakukan banding begitu Pak Sarwedi?
Ya, untuk melakukan upaya hukum, baik itu banding, kasasi, dan sebagainya, itu adalah hak hanya di terdakwa, hanya di pelaku. Nah, Di pelaku ya? ya, kalau itu korban, keluarga, dan sebagainya Mhm. itu sudah diwakili oleh negara, dalam Hmm, hal ini jaksa penuntut umum. ya. Ya, nanti kalau itu hukumannya dirasa masih Kurang? kurang, Mhm. maka jaksa penuntut umum yang akan melakukan upaya hukum, baik itu Mmm, banding atau kasasi itu. ya. Jadi memang sudah ada aturannya ketika memang yang, terdakwa ini yang bisa melakukan banding begitu ya? Iya, Kecuali, memang yang, sebagai korban malah tidak bisa karena memang sudah diwakili oleh negara begitu iya, ya Pak iya, Sarwedi iya. ya? Baik, pendengar dimanapun Anda berada nanti kami undang untuk Anda yang pengen bergabung di 5803333 atau juga di 081127119111 pastinya kami akan hadir nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Sarwoedi, melihat kasus yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya sampai saat ini boleh dikatakan dalam tanda kutip ini sangat meresahkan begitu Pak Sarwoedi. Ya. Apabila kita bepergian di malam hari dan kita tiba-tiba kena suatu hal yang tidak kita inginkan seperti kejahatan jalanan yang seperti kita tahu akhir-akhir ini terjadi. Nah, apakah memang ada datanya nih Pak Edi untuk sampai saat ini data kasus kejahatan jalanan terkhusus bagi anak remaja ini boleh disampaikan kepada pendengar, Pak Sarwoedi? Ya, sudah banyak ya, itu sejak tahun berapa itu sudah ada kasus-kasus seperti itu sudah muncul Mhm. ya. Dan itu sebenarnya ya masyarakat waspada, khawatir ya boleh-boleh saja. Iya. Tapi ini adalah sebenarnya antar kelompok. Mmm. Antar kelompok, taruhlah itu gangster dan terutama adalah motor Iya. kejadiannya itu. Memang terjadi salah sasaran bisa jadi. Kalau kita naik motor, ada rombongan rame-rame, coba kita dahuli, kemudian kita gas, kita besarin ke daerah. Hal-hal yang seperti itu yang memancing. Iya. Tapi kalau orang masyarakat umum yang tidak terpaut dan satu geng motor dan sebagainya kan tidak akan melakukan seperti itu. Mhm. Dia mendahului dengan sopan. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi korban itu adalah kelompok itu sendiri. Mmm. Taruhlah kalau dia kan satu apa ya, geng motor gitu loh. Mhm. Kebanyakan geng motor karena semua itu pakai sepeda motor. Tidak ada kembali ya sebenarnya eh, kalau orang awam itu kan menyebut klitih. Betul. Ya, ya. Yang sebenarnya kami juga tidak setuju kalau kejahatan itu dianggap klitih karena Betul. klitih sendiri itu kan orang yang ya mungkin capek dalam arti capek pikiran habis ngerjain tugas atau apa kok belum bisa tidur, ya cari udara Jalan-jalan, segar ya di luar kan betul. seperti itu. Mhm. Dan itu lebih banyak orang kan dulu kan jalan kaki bukan naik motor lah. Ini kan geng motor menurut saya. Mhm. Tapi kenapa disebut itu ya, Klitih gitu ya? tapi ya nggak apa-apa karena masyarakat jadi itu ya saya sepakat dengan beberapa pakar dan tokoh masyarakat itu bukan klitih itu ya. Yang Mhm. paling tepat seperti Pak Agus sampaikan itu kejahatan jalanan tuh Ya. anak-anak geng motor. Jadi ya masyarakat jangan terlalu khawatir ya, tapi waspada sih boleh kalau lihat ada rombongan anak-anak muda motoran atau ada anak-anak muda tongkrongan dan sebagainya ya memang ada sedikit waspada karena di situ mungkin anak-anak itu sudah terpengaruh minuman keras dan sebagainya sehingga mudah tersulut emosinya dan ketersinggungannya. Mhm. Padahal kalau kita naik motor ya namanya mendahului kan ya gas kita naikkan. Tapi kalau suaranya digeber itu kan Sudah mesti beda gitu ya? sudah beda ya. Itu Mhm. rata-rata kejadian itu masalah geber motor aja yang Mhm. sering terjadi. Oke, baik. Dan sosialisasi serupa apa ini Pak Sarwoedi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi pastinya juga untuk ikut serta menekan angka kenakalan remaja ini untuk turun. Apa yang sudah dilakukan dari Kejaksaan Tinggi? Apakah memang melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda di sekolah atau bagaimana yang dilakukan? Sementara ini yang kami juga punya program jaksa masuk sekolah. Hmm. Jaksa masuk sekolah itu sejak dari SD pun, sekarang sekolahan pun sudah memprogramkan itu. Jaksa masuk sekolah tidak hanya soal masalah kejahatan
di jalanan saja dan lebih tekankan pada lebih penanaman sejak dini anti korupsi itu sudah dianukan, tapi selalu tentang kejahatan jalanan itu juga kami sampaikan dan sebenarnya apa ya, kalau di sekolahan itu saya kira sudah tidak henti-hentinya guru itu memberikan nasihat dan sebagainya untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Tapi ini kan di luar jam sekolah gitu loh. Itu. Dan di samping di sekolahan juga kami di kampus-kampus yang itu kan anak muda. Tapi kalau untuk ke masyarakat itu kan ya agak anu ya. Biasanya orang yang mau diundang untuk mengikuti acara itu orang yang sudah berpikiran tertib, patuh gitu loh. Yang model-model anak-anak nakal ini ya memang mereka cenderung tidak akan hadir gitu loh. Jadi kalau yang kita lakukan, kita sasarannya adalah sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Baik, itu otomatis akan menekan pula begitu ya untuk kejahatan remaja begitu ya Pak Sarwaedi ya? Ya, harapannya kami dengan memberikan pengertian, mengingatkan dan sebagainya ini resikonya dan sebagainya, mengingatkan itu harapannya seperti itu untuk meminimalisir. Ya kalau untuk apa menghilangkan sama sekali ini kan faktornya tidak hanya di sekolah gitu. Ya betul, dan tidak semudah apa yang kita inginkan juga gitu Pak Sarwaedi ya. Baik, kita tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 0811271911 atau juga di 5803333. Baik, di kesempatan pagi atau menjelaskan kali ini kami akan membacakan line WA yang sudah bergabung di 081127119111. Ini sudah bergabung di 081127119111 ada Mbak Angel yang ada di Sleman. Kenapa tindak kekerasan anak muda itu selalu berulang ya Pak? Apakah ini berkaitan juga dengan budaya yang tertanam di kalangan anak muda? Siapa yang kuat itu yang menang. Lantas apa yang dilakukan bidang penerangan umum di Kejaksaan? Mbak Angel yang ada di Sleman. Terima kasih sudah bergabung. Pak Sarwaedi. Ya, itu problem termasuk problem di masyarakat itu, taruhlah itu penyakit masyarakat yang ya tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Tapi kita punya komitmen pertama, kalau di situ ada tindak pidana kita yakinkan dibawa ke pengadilan dan kita tuntut, kita hukum sesuai dengan aturan dan rasa keadilan masyarakat itu yang selalu kita tekankan dan setiap perkara-perkara seperti itu karena itu selalu menjadi perhatian publik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami tidak henti-hentinya melakukan penerangan hukum. Kami ada program jaksa masuk sekolah, kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan penerangan hukum kepada anak-anak kita di sekolahan. Baik, terima kasih Pak Sarwaedi. Dan ini ada Mas Iman yang ada di Pondok Insan ya. Bagaimana pola pembinaan bagi anak muda pelaku kejahatan di jalanan antara penindakan hukum dan pembinaan di dalam keluarga, mengingat pelaku masih di bawah umur nih Pak Sarwaedi? Pak Iman. Setiap untuk kepastian hukum, setiap pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur harus kita nyatakan bersalah. Karena untuk kepastian hukum. Pas hukum kita diserahkan ke pengadilan. Namun tidak semua itu kita haruskan ke pengadilan meskipun itu dengan bersalah. Kalau itu pelakunya anak, kami bilang adalah diversi. Maka diversi itu ya nggak beda jauh dengan restoratif justice. Dan itu ada aturannya. Tidak semua perkara bisa diversi. Kalau perkara-perkara kecil, taruhlah itu kecil-kecil antara misalkan itu kekerasan, lukanya tidak menimbulkan luka berat, yang tidak menimbulkan kemudian antara anak dan orang tua sudah didamaikan oleh pihak sekolah. Nah,
Kalau seperti itu kita upayakan juga diversi. Diversi kita juga melibatkan baik itu oleh orang tua dan dari pihak dari BISPA atau Litmas yang melakukan penelitian terhadap anak itu bagaimana, dan ya intinya ancaman dia baru melakukan sekali, ancaman hukumannya tidak terlalu tinggi di bawah 5 tahun dan sebagainya sudah kita bolehkan ya. Kenapa? Sekali lagi, dan anak ini ada masih orang tuanya masih sanggup membina masyarakat kan ya, kenapa harus dihukum tinggi-tingginya gitu lah ya. Makanya kita kembalikan lagi bisa ke orang tua. Tapi kalau untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, dia sudah sering melakukan perbuatan seperti itu ya, saya kira harus dibawa ke pengadilan. Baik, Pak Sarwedi. Ya. Ada yang bergabung kembali di 081127111911. Ada Mbak Kety, ini ada di alun-alun Kidul. Terima kasih Mbak Kety. Jaksa itu kan biasanya menuntut ya Pak. Lalu kenapa ada bidang penerangan hukum Pak? Setahu saya kalau konteks penerangan kan berarti menerangkan. Bagaimana nih Pak Sarwedi? Mungkin bisa disampaikan ini ya, Mbak Kety yang ada di alun-alun Kidul. Terima kasih. Ya, jadi tugas jaksa yang utama itu adalah penuntutan. Jadi penuntutan ada tugas di bidang penuntutan itu ada di ranah hukum pidana. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan itu nomor 16 2004 setelah dirubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021 ini ada fungsi-fungsi lain juga, tidak hanya sebagai penuntut umum, juga sebagai pengacara negara. Dalam ini di bidang keperdataan, dan ada membina ketertiban umum dalam pembinaan umum. Tapi sekali lagi lebih baik mencegah daripada menindak. Ya, jadi untuk Mbak Kety lebih baik mencegah daripada menindak, dan kami ingin sekali tidak ada kejahatan sebenarnya, makanya harus dilakukan pencegahan. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan? Kita memberikan penerangan hukum masyarakat, biar masyarakat itu kenal hukum dengan harapan bisa menjauhi hukuman. Baik, ya. Kita akan berikan kesempatan lagi, namun sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak Sarwedi, kita akan jeda sejenak. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, yang pastinya masih bersama kami melalui 91,1 FM atau juga melalui RRI Playgo. Terima kasih. Dan yang mantengin melalui YouTube kami di RRI Jogja Official, matur nuwun, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Pastikan tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, bulan Ramadan telah berlalu dan hari kemenangan telah tiba. Untuk itu, mari bersihkan hati dan jiwa kita dari gelimang dosa. Atas nama Angkasawan-Angkasawati RRI Yogyakarta, saya Danang Prabowo, Kepala RRI Yogyakarta, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Suminten wonten pinggir margi Satian Kupat Bumune Santen menika dinten riyadi sedaya lepat nyun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bergabung, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dari program Satu Era di Yogyakarta. Kita masih akan mengupas berkait di kesempatan siang kali ini tindak kekerasan anak muda di jalanan dalam Jaksa Menyapa. Pastinya masih bersama narasumber Bapak Sarwo Edi Esa, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Pak Sarwo Edi, kita ketahui bersama bahwa memang menurut WHO pada tahun 2020 ini setiap tahunnya terjadi 200.000 pembunuhan di kalangan anak-anak muda usia 12 sampai dengan 29 tahun. Ini kalau kita merujuk data tersebut ini sangat-sangat miris sekali begitu ya Pak Sarwo Edi, dan semoga saja ini bisa ditekan dan kenakalan remaja atau kejahatan di jalanan ini benar-benar akan ditekan dan ya boleh dikatakan berkurang 50% itu sudah sangat-sangat luar biasa begitu. Tanggapan dari Pak Sarwo Edi sendiri terkait dengan data yang kami kutip dari WHO pada tahun 2020 yang pastinya ini sangat-sangat miris sekali kalau kita dengarkan 200.000 ini di kalangan anak muda usia 12 sampai dengan 29 tahun yang meninggal dunia karena kejahatan di jalanan. Pak Sarwo Edi. Ya, kami sangat prihatin sekali terhadap data, kebenaran data tersebut. Saya prihatin ya kalau sampai anak-anak yang harusnya punya masa depan atau apa bukan layu sebelum berkembang lagi, sudah tidak bisa tumbuh lagi gitu. Padahal itu adalah generasi penerus kita gitu. Ya, sama kami prihatin dan kami mengajak semua ya bagaimana untuk menyudahi ya atas Quran ini, karena penindakan aja, istilah penindakan itu preventif aja, itu represif aja, itu tidak cukup. Makanya tadi seperti saya mungkin saya sampaikan ke Mbak Kati tadi, pencegahan. Nah, pencegahan itu lebih baik, preventif itu lebih baik daripada represif. Itu. Ya, baik. Dari Mbak Dewi Murni di Serandaan Bantul. Pak, saya gemes dengan kejahatan yang terus berulang ini. Bagaimana kejaksaan memberi tuntutan kepada pelaku supaya benar-benar kapok? Mohon jangan diringankan Pak untuk tuntutannya dan juga hukumannya. Dari Mbak Dewi Murni ini yang saking gemesnya begitu Pak Sarwo Edi, karena memang melihat kejadian yang sampai saat ini membuat resah masyarakat. Silakan Pak Sarwo Edi. Ya, rata-rata itu apalagi kalau sudah menimbulkan kematian, sudah merenggut nyawa, kita anukan tuntutan maksimal sesuai dengan undang-undang. Dan itu yang bisa dipakai kalau pelakunya anak ya. Kalau pelakunya anak itu kan menjadi pasal 170. 170 pun ancaman hukumannya itu sekitar 10 tahun. Nah, kalau itu pelakunya anak-anak, itu dengan ada undang-undangnya itu harus separuhnya. Nah, itu kita ya sebenarnya gimana ya, tapi karena itu undang-undang itu maksimal itu hanya sekitar 12 tahun, 15 tahun, sehingga masyarakat itu akan bilang bahwa itu ringan, dituntut misalkan yang 15 tahun dituntut 7,5 tahun itu ya. Tapi itu sebenarnya sudah maksimal. Jadi posisi kami di kejaksaan ini adalah pelaksana undang-undang. Kami tidak bisa menuntut melebihi ancaman hukuman. Tapi insya Allah itu selalu kita maksimalkan tuntutan itu kalau pelakunya adalah anak-anak itu. Baik. Dan pendengar bagiannya yang akan bergabung boleh di line telepon 580333 atau yang akan mengirimkan pesan singkat juga boleh, yang pengen berkomentar melalui via YouTube kami juga boleh di RRI Jogja Official. Baik, sudah ada bergabung di 580333, langsung kita sapa. Selamat siang Jaksa Menyapa. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Agus ya. Ya betul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah dengan Pak Wibi Desa nih di Sleman Barat kah? Kuntul, betul sekali. Iya baik, terima kasih. Salam sehat selalu Pak Bibi ya. Amin. Baik, monggo silakan Pak Bibi. Ini Pak Sarwo Edi. Saya mau tanya, bagaimana dengan adanya penguasaan mental health anak? Karena di dalam keluarga itu
yang menjadi tumpuan itu adalah Bapak Ibu yang ada di rumah, baru lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian mengenai kadar hukum, Pak, kesadaran hukum. Dulu di kampung-kampung, di desa-desa maupun di kampungan dan di desa-desa maupun di kota itu ada istilahnya kadar hukum, artinya kesadaran hukum. Nah, kok sekarang kok tidak usum ya, Pak? Apa karena ini dianggapnya sudah semuanya seperti ada lembar berita negara itu dianggapnya semua sudah tahu prosesnya atau bagaimana? Karena equality before the law ada pernyataan seperti itu. Equality before the law artinya semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum. Nah, ini bagaimana responsifnya nantinya untuk masyarakat luas, karena kadar hukum ini seolah sudah tidak usum lagi. Ini mohon penjelasannya. Demikian dulu Mas Agus. Ya. Terimalah salam dan doa kami dari Wong Deso. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibin Deso ya, ada di Sleman Barat ini. Silakan untuk ditanggapi ini langsung saja. Terima kasih Pak Wibi atas saran dan masukannya. Itu terkait kenapa itu kelitih itu terjadi, siapa yang paling berperan utama untuk kemarin pencegahan. Betul itu yang disampaikan oleh Pak Wibi adalah keluarga, orang tua, ibu, baru ke lingkungan. Dari beberapa kasus yang ada pelaku tindak pidana kekerasan di jalanan itu, dari hasil Litmas penelitian masyarakat oleh Departemen Balai Bispa ya, Balai Bispa itu Departemen Kehukuman, karena sebelum anak itu diajukan ke pengadilan atau melakukan tindak pidana selalu dilakukan penelitian menyangkut seluruhnya. Itu kebanyakan karena perhatian orang tua yang kurang, atau banyak yang orang keretakan rumah tangga, ya itu terjadi baru ke lingkungan. Maka upaya satu-satu yang paling efektif pencegahan adalah di keluarga dulu. Bagaimana keluarga memperhatikan anak-anaknya. Tidak sekarang ini kan anak ini kan sudah apa ya, nggak bisa, kamu jangan begini, kamu nggak boleh begini, tapi harus dikasih contoh. Kalau orang tua itu tidak memberikan contoh kehidupan yang baik, terutama di rumah tangga itu tidak harmonis, waduh itu ada alamat itu anak-anak itu kasihan saya sebenarnya kalau cerita itu ya, itu kan anak-anak menjadi korban. Ada orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Dan kejadian kelitih itu waktunya tengah malam ke atas. Banyak kejadian jam 1 sekarang di atas hampir jam 12. Kalau seorang anak mereka itu sampai jam segitu belum pulang. Siapa sih yang paling berperan? Adalah orang tuanya. Kemudian anak yang mungkin belum saatnya untuk, meskipun sudah punya SIM, umur sudah, tapi kedewasaan dalam berlalu lintas itu juga akan menjadi permasalahan ya. Jadi makan pengawasan dari orang tua, pembinaan dari orang tua itu nomor 1. Baru betul, saya setuju juga dengan lingkungan. Bagaimana lingkungan masyarakat itu menciptakan anak-anak itu betah di kampungnya sendiri, lingkungannya sendiri. Tidak main-main ke jalan raya. Mungkin itu kalau masih ada Karang Taruna dan sebagainya, ada kegiatan main futsal, olahraga, terus mereka anak-anak itu bisa mengekspresikan keinginannya, bakatnya. Ini baru ke lingkungan. Dan terakhir itu meskipun hanya kecil adalah sekolahan, dan sekolahan saya yakin sudah Bapak Ibu guru semua, terima kasih, sudah memberikan arahan, petunjuk atau imbauan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu sudah terbukti, bahkan sekolahan sudah bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan
program Jaksa Masuk Sekolah memberikan penerangan hukum kepada anak-anak kita. Sebenarnya penerangan hukum dan sebagainya ini adalah untuk membentuk dan membina masyarakat yang taat hukum, masyarakat yang nanti akan sadar hukum, masyarakat yang melek hukum, masyarakat sehingga mengenal hukum sehingga bisa menjauhi hukuman. Itu saya sangat setuju lagi dengan Pak Bibi. Itu memang kan harus ada satu tiap-tiap kampung, tiap-tiap itu memang dulu ada poskumdu atau apa ya, tapi ini sekarang ini memang tidak begitu kan seperti dulu ya, tidak bisa kami sampaikan jelas. Kami adalah melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diprogramkan dari negara. Tapi di samping itu kami masih di tingkat Kejaksaan Negeri itu ada penyuluhan hukum ke desa-desa itu masih ada, tapi karena misalkan satu kabupaten itu sampai ratusan desa, itu kan tidak bisa menjangkau, hanya jadi jangkau tidak begitu banyak. Ini mengingat dengan jumlah personel, sarana dan prasarana itu yang menjadi tidak bisa menjangkau semua dalam 1 tahun. Tapi masih ada program penyuluhan hukum ke desa-desa itu, kelompok masyarakat, organisasi, pemerintahan sekolah itu masih ada. Cuma ya terima kasih kalau itu memang porsinya masih kurang, saya akui, karena keterbatasan baik itu personil, sarana prasarana dan penunjangnya terus terang aja. Baik. Itu, Pak. Ya, baik. Ya. Pak Sarwedi sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Wibintiso ya, yang ada di Sleman pada tadi ya. Baik, ini ada bergabung kembali di 081127111911 Pak Sarwedi dari Mbak Lala di Jalan Magelang. Mengapa kasus kejahatan jalanan atau dulu disebut dengan klitih ini semakin marak dan meresahkan masyarakat, Pak? Apakah karena hukumnya yang tidak tegas sehingga pelaku merajalela? Dari Mbak Lala di Jalan Magelang ini, Pak Sarwedi, mau silakan untuk ditanggapi. Para pelaku tindak pidana ya, terutama berada kekerasan di jalanan itu, mereka itu kalau sudah di jalan ya memang gagahnya seperti itu, seperti nggak ada berani ya. Iya. Tapi setelah ada masalah, itu mereka menjadi ya terulang menjadi down, menjadi ketakutan. Baru tahu kalau itu hukumannya ternyata tinggi, ancaman hukumannya tinggi. Mereka itu baru tahu itu, baru sadar, baru nyesel. Gitu loh. Jadi mereka memang awal-awalnya itu mereka tidak ngerti itu perbuatan itu dilarang atau tidak, itu nanti ancaman hukumannya tinggi, bisa masuk penjara, bisa mereka nggak ngerti sebenarnya, nggak mengenal. Maka tadi ya memang bagusnya untuk menjauhi hukuman itu kenalilah hukum dan memang itu tidak harus selalu belajar dengan di fakultas hukum atau apa, tapi sebenarnya dari etika kita ini salah atau benar itu sebenarnya bisa kita percaya. Ya, kembali lagi kepada terutama adalah cara mendidik anak dari kecil. Ya. Nggak bisa kalau anak itu sejak kecil sampai umur berapa, 15 kita biarkan aja, ntar aja kalau udah besar baru kita, nggak bisa. Itu harus sejak kecil. Dan sekali lagi tidak, sekarang ini nggak apakah istilahnya apa ya, nggak bisa dikasih tahu atau apa, lebih cepat copy paste, Pak, copy paste bapaknya gitu loh. Makanya ini orang tuanya ini yang paling copy paste, mereka sukanya copy paste. Oh, bapak saya begini ya, saya ikut begini. Ikut aja begitu ya. Iya. Oke, baik. Ya sebagian sebegitu, Pak, bukan kami. Tapi tidak semua begitu ya, Pak Sarwedi ya. Ya, baik. Ini bergabung kembali dari Mbak Wati ada di Sleman. Saya pikir kejahatan remaja jalanan itu ada pengaruh faktor dari orang tua yang tidak perhatian ke anak-anaknya. Apakah ada upaya ini dari kejaksaan untuk sinergi dengan instansi terkecil seperti di kelurahan untuk memberikan arahan pada orang tua atau keluarga untuk mencegah kejahatan jalanan? Pak Sarwedi, ini ada usulan ini dari Mbak Wati di Sleman. Oh iya, memang untuk menyelesaikan ini saya kira kejaksaan itu kan lembaga yang bukan lembaga besar ya.
bukan kayak hanya sebagian lembaga kecil, tapi kita berusaha maksimal untuk menyelesaikan ini adalah ada kerjasama dari pemerintah daerah dan sebagainya. Dan pemerintah daerah pun sudah mulai melaksanakan, menganggarkan atau memproyekkan suatu kegiatan itu untuk pencegahan, membentuk apa itu yang di Gunung Kidul itu ada. Tapi untuk Kejaksaan sendiri sebenarnya ingin ada istilahnya kampung restoratif justice. Di samping itu hanya sebagai kalau ada permasalahan tidak hanya sekedar untuk mendamaikan ada permasalahan. Nah, nantinya itu kalau ada kampung restoratif, jadi masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor untuk menanyakan apa kalau ada permasalahan-permasalahan. Nah, terkait dengan untuk dengan masyarakat, ya inilah yang kami melakukan penerangan hukum. Tapi kami membuka kepada seluruh masyarakat itu kalau ada permasalahan hukum atau apa mereka ingin tahu, kami juga di kantor membuka pelayanan hukum gratis itu, nggak usah datang konsultasi dan sebagainya ya, karena ya itu tadi diantaranya orang itu melakukan kejahatan karena tidak tahu, tidak mengenal bahwa ternyata di sini ini dapat dihukum, maka kita buka pelayanan hukum gratis. Di samping kita melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, meskipun ya tadi saya katakan karena masih ada keterbatasan itu mungkin belum bisa maksimal, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, dan kalau bisa mungkin ada tempat di setiap kelurahan atau desa yang di situ bisa masyarakat menyelesaikan hukum, kami ya bisa siaplah diundang di desa ini dan pertemuan kami itu pas apa ya, apa Pak Bagus kumpulan RT itu apa arisan atau apa gitu, kami siap untuk diundang ya, untuk datang ke sana gitu. Ya. Ini sebenarnya masih banyak banget yang WA, tapi akan saya bacakan WA terakhir saja nih. Bu Narti ada di Cebongan ini. Pernah dengar dialog jaksa menyapa waktu itu di Pro 1 ada istilah restoratif justice begitu. Nah, untuk pelaku di bawah umur apakah ini masuk dalam ranah restoratif justice, Pak? Jika iya, pasti pelaku tidak jera dong, Pak, karena tidak ada hukuman berat dan biasanya pelaku memang anak di bawah umur. Bagaimana tanggapan Bapak? Ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Silakan Pak Sarwoedi. Ya, restoratif justice sebenarnya nggak beda jauh dengan kalau di anak itu dilakukan diversi. Ya. Untuk bisa dilakukan diversi banyak persyaratannya, diantaranya ancaman hukumannya yang tidak tinggi. Ya, kalau itu hanya pukul-pukulan yang tidak menimbulkan cedera atau tidak harus opnam di rumah sakit, ya hal-hal yang seperti itu yang dilakukan diversi. Tapi sebelum untuk melakukan diversi ini tidak mudah kita hanya ya sudah kamu damai saja, enggak. Memang pertamanya adalah antara pihak pelaku dan korban sudah sepakat, sudah bisa memaklumi bahwa sudah bisa memaafkan. Tapi kami tidak hanya berdasarkan itu saja. Makanya kita anukan ke masyarakat, gitu loh. Ada tokoh masyarakat kita undang juga. Bagaimana pendapatnya? Nah, ini untuk mencegah kalau masyarakat sudah melakukan, ya Pak, itu anak itu memang sejak kecil sudah nakal, sudah nggak bisa dibilangin lagi. Ya kita nggak bisa berani mengatakan restoratif justice atau kan melakukan diversi lah. Itu di samping itu juga ada dari saya katakan dari Litmas penelitian masyarakat itu. Itu memungkinkan enggak? Ya ini ada, meskipun tidak bisa 100%, anak ini biasanya juga baik-baik saja, rajin beribadah, terus hormat kepada orang tua, suka membantu atau apa, kemudian suatu waktu dia melakukan tindak pidana, kemudian dimaafkan, bisa diversi, itu pun tidak bisa menjamin, tapi minimal kita sudah ada patokan-patokan itu tadi, ya keadaan masyarakat. Gitu, Pak. Ya, baik. Pak Sarwoedi, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Yang jelas ini kita berharap bahwa dengan adanya sosialisasi mengenai tindak kekerasan anak muda di jalan ini, di daerah istimewa Yogyakarta ini sesuai dengan tagline yang pastinya ada begitu ya,
Yogyakarta berhati nyaman dan kita juga menikmati suasana Jogja ini dengan nyaman pula tanpa adanya kekerasan atau tindak kekerasan anak muda di jalanan. Baik, terima kasih Pak Sarwa Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sarwa Edi. Ya, selamat siang. Bisa sebentar satu detik aja ya? Gitu ya? Oke, ya. Ada beberapa yang ingin disampaikan, boleh? Saya sampaikan mungkin close statement-nya. Monggo silakan Pak Sarwa Edi. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Mari kita jaga anak-anak kita sebaik-baiknya. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Sarwa Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, demikian tadi pendengar Jaksa Menyapa di kesempatan siang kali ini dengan tindak kekerasan anak muda di jalanan dan bersama Bapak Sarwa Edi Esa, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.